Annyeong, selamat pagi kelas 7. Cek cek cek, apakah suaranya Bu Irma sudah keras? Bu Irma sih rekaman malam ya, jadi merasa kalau suaranya sudah cukup keras. Semoga bisa didengar dengan jelas oleh kalian semua ya. Nah, hari ini seperti janji Bu Irma minggu lalu setelah Bu Irma membuat Google Meet klarifikasi, astaga Bu Irma kayak artis-artis yang lagi viral ya. Yang lagi viral itu ya, melakukan klarifikasi ya terkait nilai PTS yang ada trouble. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, kali ini janji Bu Irma minggu lalu kan akan menjelaskan materi baru ya tentang aspek kerajinan dengan materi limbah lunak. Namun sebelum itu Bu Irma mau ini mengingatkan kalian ya untuk yang masih punya PR di sini ya. Sudah dibaca kan postingan Bu Irma ya? Saat itu dibaca kalau ada yang belum baca. Gitu nggih. Nah, lanjut ke materi kita hari ini. Bu Irma posting dulu ini. Nah, seperti yang Bu Irma katakan tadi ya, materi kita adalah limbah lunak. Apakah ada yang sudah menyiapkan buku LKS-nya, buku paketnya, buku tulisnya, alat tulisnya? Sudah siap? Nah, ayo kita pelajari bersama apa sih limbah lunak itu? Ya. Nah, sebelumnya ini ya. Selamat datang di aspek terakhir. Bu Irma kok terakhir? Ya, kalau kalian lupa, Bu Irma pernah bilang selama di kelas 7 kalian akan mempelajari dua aspek, yaitu aspek pengolahan yang sudah kalian pelajari sebelum PTS dan aspek kerajinan yang akan kita pelajari ini setelah PTS. Seperti itu, J. Jadi, tolong ya cek tugas yang lalu. Ini sudah beda aspek, yang kemarin pengolahan, sekarang kerajinan. Jadi silakan cek tugas yang lalu. Aku isih duwe hutang nggak ya sama Bu Irma, hutang tugas. Nah, yang merasa belum mengumpulkan tugas praktek, ayo toh mbok monggo ya Allah, satu-satunya tugas praktek pengolahan lho nek nggak punya nilai terus kepiye? Nanti rapotnya kosong mau? Dapat nilai D mau gara-gara prakarya? Enggak toh, bisa nggak naik kelas tuh kalau dapat nilai D ya. Lalu yang kedua, cek tagihan mini tes atau ulangan harian. Bu Irma semester 2 kemarin yang pengolahan melakukan 2 kali mini tes dan 2 kali ulangan harian. Berarti ada 4 item nilai yang Bu Irma ambil ya, pengetahuan 4 kali nilai pengetahuan, 2 kali mini tes dan 2 kali ulangan harian. Aku udah 2 belum ya? Nah, dicek ya, Nak ya, udah merasa belum? Boleh tanya ke Bu Irma, asal jangan nyepam ya, silahkan tanya kalau masih ragu-ragu. Yang ketiga, cek presensi. Jangan sampai dari awal masuk semester 2 sampai sekarang belum pernah online pelajaran prakarya. Ya Allah, Nak, apa enggak kangen sama Bu Irma? Ya, yang keempat, cek nilai lalu termasuk PTS. PTS alhamdulillah setelah Bu Irma cek kembali kemarin yang Bu Irma nilai klarifikasi itu rata-rata sudah 80 berapa kemarin? 83 kalau enggak 84 kok Bu Irma dilupakan. Maaf ya. Jadi menurut Bu Irma udah bagus, tapi kok masih ada anak yang mendapatkan nilai di bawah dari 75 ya. KKM PTS PAT kan 75 ya. Kok masih ada yang di bawah 75? Lawang soal lewe sudah Bu Irma berikan, sudah Bu Irma bahas. Nah, silakan dicek. Bu, Nek, mau remedi bisa enggak? Tidak bisa ya. Sekali lagi, PTS PAT tidak bisa remedi.
Lalu sarannya seperti apa, Bu? Saran Bu Irma, ke depannya jika ada mini tes, jika ada ulangan harian, ya, jika ada mini tes atau ulangan harian atau tugas-tugas ke depannya ya, bukan yang lalu, itu silahkan diusahakan mendapatkan nilai di atas 85, ulangan harus di atas 85, mini tes harus di atas 85, seperti itu. Paham, Nak? Gitu. Tugas jangan sampai skip. Wah, bahaya nih tugas nganti skip ya. Lalu cek kesiapan diri. Aku wis siap durung yo. Aku wis lunas durung hutangku. Jangan sampai numpuk hutang ya. Mending kalau cuma prakarya, nyicilnya gampang. Lah nek sama mapel lain, seni budaya itu juga prakteknya banyak ya. Matematika, bahasa Inggris, PJOK. Wah, jangan ya. Jadi siapkan diri kalian. Ini udah setelah PTS ini nanti waktunya cuma tinggal sedikit untuk menuju PAT. Jangan sampai kamu belum siap untuk ujian kenaikan kelas ya. Walaupun belum pernah pelajaran tatap muka di sekolahan, belum pernah merasakan duduk pelajaran di kelasnya kalian, di kelas 7A, 7B, 7C, 7D, ujuk-ujuk tiba-tiba ujian kenaikan kelas, ya ndak apa-apa ya. Anggap saja ini adalah suatu bonus untuk kalian, merasakan sekolah yang di luar biasanya, seperti itu nggih, ambil hikmahnya mawon ya. Nah, tadi itu prolognya dari Bu Irma. Kita masuk ke materi. Nah, ini peta konsep untuk materi limbah lunak yang akan kalian pelajari nanti. Bu Irma akan berikan kalian apa itu pengertian limbah lunak, lalu prinsip limbah lunak itu seperti apa, jenis dan karakteristiknya seperti apa, pengolahannya, proses produksinya, dan lain-lain mengenai limbah lunak akan kita kupas tuntas. Jadi tidak sengaja dibuang. Oh, wis ra kanggo. Seperti itu, nggih. Dari aktivitas manusia bisa ataupun dari proses alam. Kalau aktivitas manusia yo kalian masak, ada limbahnya toh, ada sampahnya toh. Atau kalau proses alam misalnya nopo nggih proses alam itu deburan ombak mungkin atau kejadian-kejadian alam yang menghasilkan sesuatu yang kasarane seperti sampah misalnya gitu nggih. Yang belum memiliki nilai ekonomis. Berarti kalau tidak diotak-atik, kalau tidak diolah, itu dia tidak bisa dijual, tidak bisa menghasilkan uang, seperti itu nggih. Lanjut. Nah, lalu apa toh Bu hubungannya limbah dengan kerajinan? Kan tadi Bu Irma bilang aspek kali ini kerajinan. Berarti nek kerajinan kan membuat suatu karya. Apa Bu hubungannya limbah sama kerajinan? Nah, nih, pada semester 1 yang kemarin ya, telah dipelajari bersama kerajinan dari serat dan tekstil. Apakah ada yang masih ingat? Semoga masih ingat ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan aneka kerajinan tersebut? Praktek apa kemarin semester 1? Coba dilihat di Instagramnya, dilihat di YouTube-nya yang kemarin mengerjakan tugas praktek di sana ya. Nah, pada semester 2 ini kita akan melangkah mempelajari kerajinan yang memanfaatkan limbah. Nah, kalau kemarin tentang serat dan tekstil ya, yang kali ini kita mengenai limbah, memanfaatkan limbah. Apa yang ada di sekeliling kita, limbah-limbah atau sampah-sampah yang ada di sekeliling kita akan kita manfaatkan ya. Limbah yang tersedia melimpah di sekitar kita menunggu kita untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai ya. Untuk dinilaikan kepada Bu Irma. Nah, itu salah satu motif dasar, paling dasar banget. Tapi nanti motif yang paling besar untuk mengurangi pencemaran lingkungan ya. Nah, siapa tahu hasil kreativitasmu nanti kalau Bu Irma minta
untuk praktek ya, tapi bukan sekarang ya. Itu membuahkan berkah untuk kamu di kemudian hari karena telah menyelamatkan lingkunganmu dari bahaya pencemaran limbah. Bu, kok bahasanya tinggi banget? Ya seperti ini, kamu mungkin belum memaknai, tapi kalian paham nggak sih kayak ya ampun, sampahnya tuh banyak banget kalau setiap hari hanya dibiarkan begitu saja tanpa diolah. Tanpa adanya tangan-tangan kreatif manusia, sampahnya itu bakal banyak banget di muka bumi ini ya. Sampah biuk, 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 biuk. Kalau tidak diolah, entah menjadi kerajinan, entah menjadi kompos, entah diolah menjadi penimbun tanah agar datarannya sama-sama stabil. Itu kalau tidak diolah, wow, sampah di mana-mana, everywhere ya, sampah-sampah di mana-mana seperti itu, nje. Ya, prinsipnya seperti apa Bu Irma? Prinsipnya limbah itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, Nak. Pertama, boleh nih dicatat di LKS ada sih sebenarnya di buku paket juga ada. Kalau LKS boleh kalian coret-coret ya, tapi coret-coret bermanfaat. Kalau di buku paket tolong jangan ya, karena buku paketnya besok dikembalikan kalau sudah mau kenaikan kelas ya untuk adik tingkat kalian. Wow, udah mau jadi kakak tingkat. Ya, Bu Irma ulangi ya. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pada prinsipnya, yaitu satu berdasarkan wujud, berdasarkan sumber, berdasarkan senyawa. Apakah ada yang sudah mengetahui berdasarkan wujud itu turunannya apa saja, berdasarkan sumber itu apa saja, berdasarkan senyawa itu apa saja? Apakah ada yang sudah mencicil melihat materinya? Sudah ada? Wow, Bu Irma doakan kalian menjadi murid yang sukses ya. Kalau yang belum membaca materinya, yuk sambil kita bahas, sambil kalian buka-buka LKS atau buku paketnya ya. Nah, ini yang berdasarkan wujud dulu ya. Berdasarkan wujud, turunannya ada 3. Ada wujud gas, wujud cair, ada wujud padat. Gas itu apa toh Bu Irma? Ya, ini contohnya limbah karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2. Silahkan, apa itu, apa itu, apa itu, dari apa, dari mana, siapa. Silahkan cek, gunakan internet untuk kebaikan, untuk menambah informasi kalian, seperti itu nggih. Nah, untuk yang wujud cair, contohnya apa Bu Irma? Banyak ini di sekitar kalian. Air cucian mungkin, habis nyuci, ada yang sudah bisa bantuin ibunya nyuci. Nah, nyuci beras Bu Irma, oh ini termasuk itu ya. Nyuci baju Bu Irma, iya. Air hujan, rembesan AC. Nah, AC itu kan biasanya ada rembesannya ya, Nak, ya. Nah, air sabun, cuci piring misalnya ya. Minyak goreng yang sudah 3 kali lebih atau udah sampai kental gitu ya, coklat padat, coklat pekat gitu ya. Nah, itu udah termasuk limbah sebenarnya ya. Itu contoh-contohnya. Atau limbah berwujud padat, ada kotak kemasan, ada bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan yang lainnya. Apakah kalian ada yang belajar online, PJJ online sambil nyemil makanan? Ada yang menghasilkan sampah tidak? Oh, ada Bu, piring. Oh, itu karena belum pecah belum dikatakan limbah ya. Seperti itu. Jadi besok kalau Bu Irma suatu saat mengadakan mini tes atau ulangan, anak-anak sebutkan contoh-contoh limbah yang berwujud cair, kalian bisa ya. Atau kotak kemasan, bungkus jajanan, botol plastik, botol kaca itu termasuk limbah yang berwujud apa? Bisa nggih? Bisa dong. Kelas 7. Anak DK lagi. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi sudah berdasarkan wujud, sekarang berdasarkan sumber. Ada 4, J. Ada limbah pertanian, ada limbah domestik, ada limbah industri, ada limbah pertambangan ya. Kita bahas, boleh ditambahkan dalam catatan ya. Limbah pertanian berarti sampah atau sesuatu yang terbuang dari hasil olahan pertanian. Apa saja contohnya misalnya?
Itu Bu, damen. Tahu damen nggak? Batang padi yang udah diambil bulir-bulir padinya itu loh. Itu boleh. Bu, kalau botol-botol pestisida yang sudah tidak terpakai atau karung-karung goni dari beras yang sudah tidak terpakai, termasuk itu limbah pertanian. Seperti itu, Nce. Lah, limbah domestik coba dicari, apa itu limbah domestik? Ya, limbah yang dari industri, limbah yang dari kelompok rumah tangga. Apa aja contohnya? Oh, banyak sekali, nggih. Itu yang dari rumah tangga, yang dari pasar dan dari restoran atau pemukiman penduduk. Contohnya apa saja? Yo banyak. Rumah tanggamu rumah tanggamu, rumah kalian itu biasanya sampahnya seperti apa? Itu termasuk contoh limbah domestik ya. Pasar-pasar, pernah ke pasar? Belum pernah? Waduh, kok mengenaskan kalau belum pernah ke pasar. So, atuh jalan-jalan ke pasar ya. Contohnya apa Bu Irma kalau limbah pasar? Kalian coba lihat itu di tempat-tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar pasar. Apa saja? Keranjang buah yang tidak terpakai mungkin? Atau plastik-plastik mungkin? Atau kulit-kulit buah mungkin? Nah, termasuk ya. Restoran, bungkus-bungkus kemasan Bu Irma take away yang mau dibawa pulang. Ya, itu termasuk limbah domestik gitu ya. Lalu limbah industri itu banyak sekali ya, limbah cair yang berupa cairan yang bau misalnya ada pabrik yang menghasilkan cairan yang bau itu, nah itu termasuk limbah. Kalau uap Bu, gas-gas yang keluar dari cerobong asap itu ya termasuk itu ya. Limbah pertambangan. Bu, Irma emangnya ada limbah pertambangan? Oh, ada tentu saja. Coba cari ada limbah pertambangan. Cuma kalau di wilayah Jawa itu tambang apa ya? Tambang pasir di Merapi. Tapi mm, tidak terlalu banyak kalau di Jawa ya. Di luar Jawa itu beberapa pertambangan banyak. Silahkan cek di internet ya. Lalu berdasarkan senyawa, kalau tadi udah wujud, lalu yang kedua sumber, yang terakhir atau yang ketiga adalah berdasarkan senyawa. Ini cuma dua ya turunannya. Ada organik, yaitu limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau membusuk. Ya, limbah organik ini mengandung unsur karbon, jadi ya mudah busuk. Yang ke apa Jenis senyawa yang lainnya ada anorganik ya, limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk ya, karena dia tidak mengandung unsur karbon. Seperti itu. Paham ya, organik dan anorganik. Contohnya apa Bu Irma? Ada di buku paket dan buku LKS. Ya, ayo dibuka ayo. Usahakan minimal setiap pelajaran atau sebelum pelajarannya Bu Irma, kalian baca buku LKS ya. Biar Bu Irma ngomong apa gitu, Bu Irma minta kalian membayangkan sesuatu, biar nyambung gitu ya materinya ya. Nah, ini ya limbah sampah dipilah. Kalau di Jepang itu, kalau kalian suka nonton kehidupan orang Jepang itu ya, mereka itu tiap beberapa hari sekali ada itu namanya hari sampah, pengumpulan sampah gitu, membuang sampah. Dan mereka itu dikelompokkan dari di rumah itu. Jadi di rumah itu mereka mengelompokkan, oh ini limbah ini nih masuk kelompok ini. Oh ini limbah organik, limbah anorganik. Ada limbah kaca, ada limbah yang khusus kertas-kertas karton, itu dikelompokkan kalau di Jepang-Jepang itu ya. Keren ya. Bu Irma suka nonton kehidupan ala-ala Jepang. Tertib, rapi, bersih soalnya ya. Kalau di Indonesia masih agak susah ya, karena kemampuan membuang sampah, kesadaran untuk membuang sampah aja masih agak sedikit memprihatinkan kalau menurut Bu Irma ya. Itu ya. Nih, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu ya. Nggak sembarangan limbah itu bisa dibuat kerajinan, harus diidentifikasi terlebih dahulu ya. Setelah memahami jenis limbahnya, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik
Ya Allah, maafkan Bu Irma ya, yang dapat dimanfaatkan menjadi produk kerajinan. Oh, limbah organik bisa dibuat jadi ini. Oh, limbah anorganik bisa dibuat jadi ini. Gitu ya. Nah, limbah baik yang organik maupun yang anorganik memerlukan pengelolaan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi ya. Tangan-tangan kreatif ini sangat dibutuhkan. Bu Irma, aku tuh bukan seorang yang bisa menghasilkan kreasi yang wow. Ndak apa-apa, kalian masih kelas 7, kalian masih bisa mengeksplor ya. Itu adalah salah satu guna internet yang positif ya. Explore kerajinan limbah organik, kerajinan limbah anorganik. Silahkan mulai di searching. Jadi sudah ada bayangan. Ya, paham ya? Nah, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir. Apa itu eksportir ya? Terbesar kerajinan yang dibuat oleh tangan. Kerajinan tangan itu biasanya disebut handmade ya. Ini dalam kurung ini ya maksudnya handmade. Kerajinan yang dibuat tangan. Itu Indonesia itu terkenal ya. Jadi jangan sampai kalian eee, tidak bisa membuatnya, walaupun yang sederhana tidak apa-apa ya. Kreasikan sesuatu yang dari limbah. Di kelas 7 ini kalian harus bisa nantinya, endingnya ya. Kalau kemarin sudah bisa membuat makanan dari sayur dan buah, nah nanti endingnya entah di pertemuan keberapa nanti, Bu Irma juga akan minta kalian membuat handmade atau kerajinan tangan dari limbah organik ataupun anorganik. Paham ya? Nah, jenis dan karakteristik limbah. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak. Berarti limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk ya. Keywordnya ada di mudah dibentuk ya. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Bu Irma, apakah sekarang kita juga akan membahas limbah keras? Boten, nggih. Tidak, pending dulu ya, limbah lunak dulu fokusnya. Nah, limbah lunak organik, apa toh itu, Bu? Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah, ya. Limbah lunak organik dapat dijadikan karya kerajinan. Antara lain contoh limbah lunak organik adalah kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Sudah pernah melihat bahan-bahan yang Bu Irma sebutkan tadi? Nah, semoga sudah ya, biar ada bayangan. Nah, pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan. Jadi, misalnya tadi, Bu, saya mau buat kerajinan dari kulit jagung, Bu, dari pelepah pisang. Itu dilakukan dengan proses pengeringan terlebih dahulu ya. Yang paling sederhana adalah menggunakan sinar matahari langsung ya. Kalau sudah dikeringkan, nanti kadar airnya dari limbah tersebut akan habis dan bisa kalian olah ya. Jadi jangan kulit jagung kalian habis beli dari pasar warnanya masih hijau gitu, langsung kalian buat kerajinan. Oh, itu tidak maksimal nanti hasilnya ya. Jadi harus diolah terlebih dahulu dengan cara dikeringkan. Bu, nanti hasilnya kering warnanya coklat. Iya, itu nanti malah lebih awet dan lebih lentur daripada kalian yang masih fresh, kulit jagung yang masih fresh, seperti itu. Paham ya? Nah, tadi kalau organik, sekarang anorganik ya. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana ya. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama dan lama ya.
Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Masih ingat kan Bu Irma tadi menjelaskan domestik itu apa? Nah, gitu nggih. Contohnya apa Bu Irma? Dari limbah lunak anorganik ini ada plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam juga yang lain sebagainya selain limbah lunak organik ya. Ini paling biasanya paling sering dibuat kerajinan oleh kakak tingkat kalian dulu waktu kelas 7 ya. Nah, pengolahan limbah lunak seperti apa? Itu ada tiga ya. Dengan cara reduce, reuse, recycle. Apa Bu Irma reduce itu? Reduce adalah mengurangi. Berarti meminimalisir barang, mengurangi penggunaan barang atau material yang kita gunakan ya. Kalau kita semakin banyak menggunakan barang, itu berarti kita semakin banyak menghasilkan sampah, menghasilkan limbah. Jadi, kita itu harus mengurangi. Biar apa? Biar nggak banyak sampah. Lalu yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Biar tidak banyak sampah, salah satunya adalah menggunakan kembali. Contohnya, kita habis membeli sesuatu, mendapatkan kantong kresek, kantong plastik untuk wadah ya, untuk tempat. Nah, oh plastiknya ini masih bisa digunakan kembali. Nah, nanti kita kalau ke pasar atau membeli sesuatu, gunakan kembali kantong plastik atau kantong yang kita punya tadi. Ya, di luar negeri sudah banyak ini diterapkan. Di Indonesia Bu Irma sudah sering menemui dan Bu Irma sedang terapi ya. Terapi membiasakan diri untuk menggunakan kembali kantong-kantong plastik yang ada. Jadi kalau tidak perlu sekali ketika kita sedang berbelanja, kita tidak usah minta kantong plastik untuk wadah. Oh, bisa dimasukkan ke dalam tas. Oh, bisa dimasukkan ke dalam saku. Ya sudah. Kalau memang banyak sekali, kalau perlu pakai kantong kain, ya silahkan. Bagus itu malahan ya. Nah, yang ketiga adalah mendaur ulang atau recycle ya. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Misalnya botol plastik udah nggak digunain lagi. Dibolongi bagian bawahnya dilubangi, oh dijadikan pot, oh dijadikan boneka itu. Kalian pernah lihat statusnya Bu Irma? Sering ya? Bu Irma minum Yakult itu. Oh, kalau kalau botol Yakult itu bisa dibuat boneka-boneka lucu-lucu, Bu. Ya, so atuh boleh. Contohnya seperti itu ya. Nah, dengan mendaur ulang limbah atau sampah yang disebut dengan recycle menjadi karya kerajinan tangan dapat dikatakan telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Menurut kalian sampah itu mengganggu kehidupan nggak sih? Oh, jelas kan ya. Nah, selain itu dapat kegiatan ini pula dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Kalian pernah nggak sih lihat tayangan gitu? eh Wirausaha ini memanfaatkan limbah bla 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 diolah menjadi bla 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 dan menghasilkan omset jutaan. Nah, itu termasuk. Jadi ada juga komunitas yang mengumpulkan sampah-sampah lalu diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Dulu ada waktu sebelum corona ya, itu pelatihan membuat ekobrik di Depok 3 itu ada. Jadi pengumpulan sampah-sampah dibuat ekobrik. Ekobrik itu sejenis apa ya? Lek jelas kayak gimana ya? Kayak batako tapi dari sampah-sampah anorganik. Coba cari di internet. Ekobrik, Eco Brick, BRICK apa ya tulisannya. Nah, coba itu. Dulu ada itu pelatihannya dan keren menurut Bu Irma. Sayang ya kita sekarang masa pandemi. Nah, proses produksi kerajinan limbah lunak.
proses produksinya ya. Tapi kita bahas penggolongan hasil limbah lunak dulu ya, berdasarkan kondisi wilayah. Ada daerah pesisir atau laut, daerah pegunungan, daerah pertanian, daerah perkotaan. Nah, seperti itu. Lanjut, tadi proses produksi ya, di depan tadi judulnya proses produksi. Proses produksi itu tidak langsung bisa diolah ya. Limbah atau sampah organik dan organik itu tidak langsung bisa diolah ya. Begitu kalian dapat limbahnya langsung diolah tek 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 tek, enggak, tapi ada prosesnya. Yang pertama adalah pemilahan. Apa toh itu pemilahan? Pemilahan adalah seleksi. Dipilih iki iso ora, iki apik ora, iki kepiye apike, iki diapake seperti itu ya. Yang kedua adalah pembersihan ya, dibersihkan dahulu ya. Kalau perlu dicuci pakai kalau kalau perlu dicuci pakai pembersih, mau menyebut merek Bu Irma. Ya, yang ketiga pengeringan satu. Lalu pengeringan satu itu habis dicuci kan basah ya, itu dikeringkan, itu namanya pengeringan satu. Yang lalu selanjutnya yang keempat adalah pewarnaan. Yang kelima pengeringan dua. Jadi habis diwarnain, misalnya pakai cat gitu ya, atau pakai pilok ya, itu kan dikeringkan dulu itu masuknya ke pengeringan dua. Jadi pengeringannya ada satu dan pengeringan dua ya. Ada dua kali pengeringan. Yang keenam adalah penghalusan seperti itu. Itu proses produksinya ya, ada 6. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Ini semester 1 udah pernah Bu Irma sampaikan kok sepertinya ya. Ini syarat-syarat perancangan benda kerajinan ini dari kelas 7 sampai besok kelas 9 muncul terus ya. Besok ujiannya kelas 9 ujian tulis. Nah, juga muncul ini. Ya. Syarat perancangan kerajinan. Nah, masih ingat ya? Utility, kegunaan. 2, comfortable, kenyamanan. 3, flexibility, keluasan. 4, safety, keamanan. Terakhir 5, estetik adalah keindahan. Silahkan dibuka lagi catatannya. Semester lalu mungkin masih ada. Atau kalau lupa di LKS ya ada. Buku paket ya lengkap. Silahkan dibuka kembali. Oke? Tidak Bu Irma jelaskan lebih lanjut. Nanti ndak semakin panjang waktunya, udah masuk 30 menit ini videonya nggih. Nah, mari wujudkan bumi minim limbah ya. Mulai Bu, terlalu luas Bu kalau bumi minim limbah, nggak sanggup Bu. Mulailah dari hal kecil, dari lingkungan yang ada di sekitar kalian, dari rumah, dari kamar kalian. Oh ya, wah ini ada botol bekas ini, bekas minum ini. Bisa dijadiin apa ya? Bisa saya kumpulkan dulu sambil searching di internet. Nah, silahkan gitu ya. Nah, sekian dari Bu Irma. Sampai di sini semoga paham dengan apa yang Bu Irma jelaskan. Tugas kalian setelah ini jangan lupa presensi ya. Dan bagi yang belum praktek pengolahan, Bu Irma ingatkan sekali lagi segera ya. Bu Irma sedih kalau nilainya kosong, nanti nggak tega Bu Irma itu ya. Silahkan Bu Irma kasihlah waktu walaupun nanti nilainya tetap nggak bisa maksimal seperti teman-teman yang sudah mengumpulkan tepat waktu ya. Sekian dari Bu Irma. Dipersiapkan minggu depan kita akan mengadakan mini tes. Kalian yang mengerjakan, Bu Irma yang membuat gitu ya. Jadi usahakan nilainya di atas 85. Semoga apa yang Bu Irma sampaikan hari ini memotivasi. Aduh, Bu Irma kok belibet ya. Memotivasi kalian, astagfirullah, untuk menjadi lebih ngeh dengan sampah dan menjadi lebih sayang dengan sampah. Artinya sayang itu ya, ayo kurangi sampah gitu, nggih. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan kalian dan sampai jumpa kelas 7.